Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita sudah harus bersiap untuk menyambut eh, kualifikasi Piala Asia untuk U17 di mana tim asuhan Bima Sakti ditargetkan untuk bisa menjadi juara grup dan lolos ke putaran final tahun 2023. Namun sebelum itu, saya berterima kasih kepada pihak ACC Astra Credit Companies yang terus bisa mendukung channel Bung Ropan, Kopi Tubruk Gajah, dan satu lagi Dabinter, jagonya pompa air. Jadi kalau bagi Anda juga yang ingin uh, masuk dalam fasilitas dana di ACC, silakan menghubungi ACC di 1500 599. Kalau Anda bisa untuk dana pernikahan Anda, renovasi rumah, modal usaha, silakan, atau berlibur, ya Anda silakan langsung ke ACC. Saya akan langsung berbicara dengan persiapan pasukan Bima Sakti menghadapi grup B. Ini grup yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya katakan ngeri-ngeri sedap? Karena di sana ada Uni Emirat Arab. Ini lawan yang paling berat untuk Muhammad Iqbal dan kawan-kawan yang akan nantinya bertarung untuk bisa menjadi pemuncak grup atau juara grup dan langsung lolos ke putaran final tahun depan. Selain Uni Emirat Arab, di sana juga ada musuh wujudan kita, Malaysia. Tapi dengan Malaysia akan bertanding pada hari terakhir tanggal 9. Nah, kualifikasi Piala Asia untuk U17 ini, di mana kita di grup B itu akan dimulai pada tanggal 1 sampai tanggal 9, ya kalau nggak salah. Nah, kita akan bertanding mulai pada tanggal 3. Selain dengan UEA, kita ada Malaysia, ada Palestina, dan ada Guam. Untuk tanggal 3, kita akan bertarung pertama kali melawan Guam. Bermain di Pakansari saya rasa bagi tim U17 kita yang sebelumnya pasti teman-teman tahu kita bisa menjadi juara di AFF U16 di Sleman ketika kita mampu mengalahkan Vietnam bahkan dengan 2 kali baik di fase grup dan juga di final. Dan di final kita tampil luar biasa untuk bisa mengunci gelar juara. Saat ini agak naik satu level di U17 dari U16 ke U17. Dan bukan saja Bima Sakti yang menargetkan harus juara, tetapi Ketua Umum PSSI Pak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule juga menaruh harapan besar terhadap tim ini. Dan mumpung kita sebagai tuan rumah, kita harus tampil sebaik mungkin bisa meraih 4 kemenangan di grup B ini. Jadi benar-benar motivasi diberikan oleh Pak Iwan Bule, dan bahkan Bima Sakti sudah berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI ini, di mana Ketua Umum PSSI sudah menyiapkan semua fasilitas, ya, tempat latihan ketika datang dari Jogja ke Bogor, karena di Bogor itu mereka mulai latihan pada tanggal 27 September kemarin. Itu yang membuat bahwa seluruh punggawa Bima Sakti itu diundang langsung untuk bisa menyaksikan pertandingan tim senior kita bertanding melawan Curaçao di Pakansari, di mana kita menang dengan 2-1, dan Iqbal serta kawan-kawan, ya, Nabil Asyura juga di sana, itu menyaksikan seksama dengan Bima Sakti perjuangan dari tim nasional asuhan Sintayong, sehingga kita bisa menang 2 kali dalam pertandingan FIFA Matchday. Di Bandung menang 3-2 dan di Pakansari dengan 2-1. Nah, di Pakansari inilah Muhammad Iqbal dan kawan-kawan harus berkonsentrasi, fokus untuk memenangkan setiap laga. Dimulai dari tanggal 3 melawan Guam, dan saya rasa kalau melawan Guam ini kita mampu untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya. Kemudian pertandingan kedua yang harus hati-hati di tanggal 5, karena UEA yang kita lawan, atau Uni Emirat Arab yang saya bilang tadi sebagai tim yang saya rasa kuat di grup ini. Kalau kita mampu melewati Uni Emirat Arab, ya, dengan kemenangan tentunya jalan ke depan lebih mulus. Ya. Kalaupun imbang masih ada harapan besar untuk bisa kita menjadi juara grup, asal kita harus memenangkan semua pertandingan sisa. Nah, setelah lawan Uni Emirat Arab pada tanggal 7 nantinya kita akan bertarung melawan Palestina. Ya, diharapkan juga kita mampu untuk bisa mengatasi Palestina karena ini masih tim usia muda. Kalau senior mungkin Palestina ini sangat kuat, tetapi kalau dengan usia muda, walaupun tetap kita tidak boleh menganggap enteng. Target tetap harus menang, ini wajar. Ya, kita bermain di kandang dan kita harus bisa memberikan motivasi support besar terhadap tim kita, ya, tim U17 kita. Walaupun Palestina juga
pasti akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi memang tidak boleh menganggap remeh sama sekali. Nah, nanti di pertandingan terakhir setelah melewati Palestina pada saat tanggal 9 itu kita jumpa dengan Malaysia. Tentunya sangat ramai ini. Pertarungan sengit dengan tensi tinggi akan terjadi di sini karena selalu ini seru kalau kita ketemu dengan Malaysia di ajang sepak bola, dan kita ditargetkan untuk bisa mengalahkan Malaysia. Dengan 4 kemenangan saya pikir ini satu hal yang wajar bagi kita, ataupun ada 3 kemenangan 1 imbang, asalkan kita bisa mencetak gol banyak sehingga dalam perhitungan terakhir siapapun yang menjadi lawan kita bisa unggul dalam selisih gol dan kita bisa lolos. Dalam seleksi yang sudah dilakukan sejak tanggal 5 di Yogyakarta sebelum ke Bogor pada tanggal 27, Bima Sakti menggenjot habis ya dari fisik agar stamina kita tuh lebih kuat. Karena yang paling utama kan bermain di sini adalah kalau kita kuat fisik. Ini bagus bagi tim kita. Seperti yang diperlihatkan ya di tim U20, kemudian di tim senior ketika STY menggenjot habis fisik kita dengan bagus, dan juga termasuk dengan mental adik-adik kita ini yang akan bertanding. Dan saya rasa Bima Sakti tahu apa yang harus dilakukan, karena bagaimana dia sudah bisa melewati perjuangan yang berat di AFF U16 sehingga bisa menjadi juara, dan sekarang dia mendapat tantangan ya, ujian terbesar untuk membawa tim U17 ini lolos di kualifikasi yang tadinya pada tahun 2021 kalau nggak salah ya, Bahrain menjadi tuan rumah ya, atau ini karena ada pandemi sehingga dicoret saat itu untuk menjadi tuan rumah, dan nantinya berikut mungkin saja Bahrain jadi akan tetap menjadi tuan rumah. Namun tugas kita memang di sini betul-betul dihadapi dengan sesama bagi Bima Sakti, tugas yang saya pikir tidak mudah. Tentunya ini tugas berat yang akan dihadapi oleh Bima Sakti. Tapi saya rasa sekali lagi kita mampu melewati ini dengan baik. 36 pemain sudah disiapkan. Bima Sakti kemarin mencoret 4 pemain ya, sehingga ada 32 saat ini masih akan dicoret juga untuk tahap akhir di mana dia akan menentukan pemain-pemain terbaik. Dan saya rasa pemain-pemain yang tampil bagus di AFF U16 ini akan terus dipakai oleh Bima Sakti dalam perjuangan di kualifikasi U17 ini di Piala Asia. Nah, kalau saya lihat 4 pemain yang dicoret dalam catatan saya itu ada Radino Arsyad Afisial dari Asiop DKI, kemudian Muhammad Bagus Cahya Islami dari Persib Bandung, ada Dimas Dinanda dari Persis Solo, dan Muhammad Ridho Pratama Zupita dari PSSA Ambon. Itu 4 pemain yang dicoret. Nah, kemarin juga sudah melakukan pertandingan uji coba melawan PPLP Kemenpora dan kita bisa menang dengan clean sheet 5 gol. Ini suatu hal yang positif, hal yang bagus di saat kita menghadapi nantinya pertandingan sesungguhnya melawan Guam pada tanggal 3. Dan kita harapkan bahwa mereka tetap dalam konsentrasi penuh, ya, semangat untuk menghadapi babak kualifikasi di grup B ini, dan semua pertandingan anggap saja sebagai pertandingan final, ya, dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Nah, kalau saya boleh bacakan di sini, ada 32 nama yang tetap ikut di dalam seleksi terakhir mungkin bagi Bima Sakti sebelum dia menentukan skuad terbaik dia. Dari 32 nama ini, ya, dari 36 tadi yang sudah 4 dicoret, itu ada Muhammad Andre Pangestu dari Bali United, ada Ikomang Ananda Krishna Putra dari Bali United, Irwansa Avanda dari Bayangkara FC, Asaki Esa Erlangga ini dari Bayangkara juga, Muhammad Januar Sanusi dari Borneo. Kalau bicara Borneo dan Persija itu paling banyak menyetor pemain di U17 ini. Total mereka itu 2 klub ini menghadirkan 13 pemain. Ini terbanyak ya, luar biasa. Nah, setelah Muhammad Januar Sanusi ada Rizal Nurfiat Subagia juga dari Borneo, Narendra Tegar Islami dari Borneo, Andrika Fatir Rahman dari Borneo, Muhammad Ridho Ali Iksan Borneo, Muhammad Kafiatur Rizky ini dari Borneo. Ini pemain yang bagus. Saya senang dengan Kafiatur ini bermain. Semoga dia baik-baik saja dan terus bisa menampilkan performa terbaik dia nantinya dalam pertandingan di Pakansari. Ya, ada Andrika Putra tadi Setiawan dari Borneo sudah baca. Femas Aprianto Crespo dari Persija, Ibnu Yazid Al Mustafwid dari Persija, Muhammad Sultan Akbar dari Persija, dan juga ada Wail Muarifat Persija, Yohan Pahlevi Persija, Vigo Denis Supratanto dari Persija, Arkan Kakak ini juga pemain yang baik, yang bagus. Kita akan lihat nantinya
pergerakan dia sebagai seorang gelandang serang. Ini dari Persis Solo, rekan kakak Arjuna Triwahyudi juga dari PSM, dan Sultan Zaki Pramana dari PSM, Ahmad Sidan, ya, Arosid dari Sleman. Kemudian Sleman menyetor juga ada 2 pemain sini, Fadel Ahmed Arafi dari Sleman, ada Muhammad Goshirowi dari Persib, Zefa Aditya Rangga dari Persib, dan ini dia kapten ke-11, M. Iqbal Gwijangge dari Bandung Pro United. Kemudian ada Muhammad Afriziel dari PPLP Zumut, Habil Abdillah Yati Prasasti dari PPLP Jateng, Ikram Aldifari dari PPLS Sumbar. Sumbar tuh mengirimkan 2 pemain dari PPLE ya, PPLP. Ada lagi Muhammad Nabil Azura. Ini penyerang tengah, striker kita nomor 9 yang paling gacor di depan. Kuat dalam 2 kaki, kiri kanan tembakannya bagus, apalagi dalam heading, dalam duel udara dia juga kuat. Inilah striker terbaik kita ya, yang saya lihat di sini, Nabil Azura. Kemudian ada Jidabin dari Asiop DKI. Banyak juga yang menginginkan bahwa Jidabin ini mereka ingin lihat untuk bermain. Semoga dia lolos di seleksi dan Bima Sakti bisa memberikan kesempatan untuk pertandingan melawan Guam atau melawan Palestina, melawan UEA, dan terakhir melawan Malaysia, karena banyak menginginkan melihat bagaimana performa dari penampilan Jidabin. Muhammad Hanif Ramadan dari Cipta Cendekia, dan terakhir M. Rizky Afrizal dari Golden Soccer Blitar. Itulah nama-nama pemain dari 32 pemain yang masih bertahan dan nantinya akan diseleksi lagi oleh Bima Sakti sebelum terjun di kualifikasi grup B Piala Asia U17. Sampai di sini info yang boleh saya berikan kepada teman-teman sambil kita menunggu nantinya info-info selanjutnya menjelang laga pada pertandingan melawan Guam dan seterusnya. Oke, ciao.